Children today, tomorrow leader. Hari ini anak-anak kelak mereka adalah pemimpin. Saya ingin menyampaikan betapa mulianya Anda sebagai guru sekolah minggu pelayan anak. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah mempersiapkan mereka untuk ke depan menjadi seorang pemimpin. Berikut ini kisah tentang bagaimana seorang yang setia melayani sekolah minggu dan akhirnya dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Semua bermula dari seorang Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu pemalu, tetapi tekun dan setia. Suatu hari Edward Kimball mengunjungi seorang anak muda bernama J.L. Moody yang bekerja di sebuah toko sepatu sebagai tukang semir. Dan ketika Edward menjumpainya di belakang rak-rak sepatu lalu berdoa, ketika Kimball berdoa dan meletakkan tangannya di bahunya untuk menerima Kristus, J.L. Moody tetap menyemir sepatunya. Tetapi melalui ketekunan dan kesetiaan akhirnya J.L. Moody menjadi salah satu murid sekolah minggu Edward Kimball. Dia selalu duduk di bagian belakang sambil mengantuk karena lelah bekerja. Dan suatu ketika Edward menyuruh J.L. Moody membuka Alkitab Injil Yohanes. Tetapi J.L. Moody membuka kitab Kejadian, sehingga anak-anak di sekitarnya saling tersenyum mengejek. Namun Edward Kimball terus setia membimbing J.L. Moody sampai akhirnya dia meninggalkan toko sepatu untuk menjadi seorang pengkhotbah dan penginjil. Dan kita tahu siapa J.L. Moody. Dia adalah pengkhotbah dan penginjil yang paling hebat di sepanjang zaman. Pada tanggal 17 Juni 1873, J.L. Moody mengunjungi Liverpool, Inggris untuk melakukan perjalanan penginjilan dan KKR. Moody kemudian berkunjung ke sebuah gereja baptis yang digembalakan oleh seorang pemuda bernama F.B. Meyer, yang dimana pelayanannya mulai surut dan mulai suam-suam. Tapi dalam khotbahnya Moody menyampaikan kisah yang sangat menyayat hati tentang seorang guru sekolah minggu yang telah mengunjungi setiap murid-muridnya dan membawa mereka kepada Kristus. Khotbah itu mengubah pelayanan Meyer, membakar dan menginspirasinya untuk menjadi penginjil seperti J.L. Moody. Dan ketika F.B. Meyer melakukan perjalanan dan penginjilan keliling ke Amerika, F.B. Meyer berkhotbah di Northville, Massachusetts, dan seorang pendeta muda mendengar kata-kata Meyer yang berkata, "Sekiranya Anda tidak sanggup menyerahkan segalanya untuk Kristus, adakah Anda sanggup untuk dijadikan sanggup?" Dan kenyataannya itu membuat seorang pemuda bernama J. Wilbur Chapman untuk menyambut panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Chapman kemudian menjadi salah satu penginjil paling hebat di zamannya. Seorang sukarelawan dengan nama Billy Sunday telah menolong Chapman untuk melakukan penginjilan dan KKR. Sambil belajar berkhotbah, memperhatikan Chapman, akhirnya Billy Sunday pun belajar dan akhirnya pun mengambil alih dari pelayanan Chapman dan menjadi satu penginjil paling dinamik abad. Pelayanan Billy Sunday telah membawa beribu-ribu orang kepada Kristus. Setelah menjadi penginjil luar biasa di Amerika pada tahun 1924 di Charlotte, North Carolina, Billy Sunday mendirikan Charlotte Businessman Club untuk sekelompok orang Kristen yang mendedikasikan dirinya untuk menjangkau kota mereka untuk Kristus. Melalui perkumpulan itu akhirnya memenangkan seorang pengusaha bernama Mordecai Ham untuk menjadi penginjil. Mordecai Ham menulis sebuah doa di setiap perlengkapan hotelnya yang berbunyi, "Tuhan, kirimlah seorang hamba untuk memberi kekuatan." Tuhan menjawab doanya melalui mimpi agar Mordecai Ham melayani di sebuah sekolah. Dan ketika Mordecai Ham melakukan KKR pada tahun 1932 di sekolah SMP, seorang remaja yang tinggi semampai duduk di tengah khalayak ramai, tertegun dengan khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah berambut putih itu. Pada setiap malam, pengkhotbah itu seolah-olah berseru dan menudingkan jarinya ke arah anak muda itu. Malam demi malam, remaja itu pun datang dan akhirnya maju ke depan untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan remaja itu adalah Billy Graham. Billy Graham telah menjadi penginjil dan pengkhotbah yang hebat dan dihadiri jutaan orang. Dan sejarah mencatat semua itu dimulai dari seorang guru sekolah minggu bernama Edward Kimball, di mana berjuta-juta orang telah menerima kesan dan keputusan, dimulai dari menjangkau seorang anak di toko sepatu dan akhirnya menerima
Kristus. Apakah karya Roh Kudus itu masih berlaku dan bisa terjadi saat ini? Tentu saja Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk mengubah dunia ini melalui anak-anak. Nah, jika saat ini Anda sebagai guru sekolah minggu merasa apa yang Anda kerjakan sepertinya tidak mendapat dukungan, bahkan mendapatkan cemooh, apa yang sedang dikerjakan tidak mendapatkan penghargaan karena sepertinya pelayanan yang tidak berharga, dan apa yang Anda lakukan tidak memberikan dampak atau hasil yang nyata dengan cepat, maka tetaplah setia untuk menabur dan menanam, karena itulah tugas kita. Sebab Allah berfirman 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Percayalah, jika Edward Kimball membutuhkan 6 generasi untuk melahirkan seorang Billy Graham, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi seperti Billy Graham. Oleh karena itu jangan lelah. Dan saya terinspirasi oleh kisah ini, maka saya melakukan pelayanan dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTT, Sumba, Papua, Maluku, dan di seluruh Indonesia. Ya, karena saya percaya anak-anak ini, baik itu ada yang di Aceh, baik itu ada yang di Sumatera, ada di Jawa, di Kalimantan, di Bali, bahkan di Papua, ya, di Sulawesi, kelak mereka adalah anak-anak yang akan menjadi seorang pemimpin. Tetaplah setia, bangga menjadi guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.